warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fariha Rahmawati MIKOM dan Bapak Ahimsa Adi MIKOM selaku dosen dari Riset dan Audit Humas. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu proposal penelitian efektivitas program CSR dalam Bank Syariah Indonesia. Berikut anggota kami. Pada pembahasan proposal penelitian kali ini kami akan membahas 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan, bab yang kedua ada kajian teori, dan bab ketiga ada metode penelitian. Pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah citra merupakan salah satu aset terpenting dari perusahaan maupun organisasi. Citra yang baik merupakan perangkat yang kuat, bukan hanya untuk menarik konsumen agar memilih produk atau jasa perusahaan, namun juga memperbaiki kepuasan konsumen terhadap perusahaan. Pada tanggal 1 Februari, Presiden Joko Widodo menetapkan adanya penggabungan pada perusahaan Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang dikenal sebagai BSI. Kegiatan merger ini bertujuan agar Bank Syariah lebih efektif dalam hal pendanaan dan untuk memenuhi kebutuhan dari pengguna Bank Syariah sendiri. Namun dengan adanya penggabungan beberapa bank tersebut menyebabkan timbulnya dampak yang dirasakan oleh nasabah, karena baik penukaran ATM maupun pembuatan mobile banking harus dilakukan pada tempat asal pembuatan rekening pada masing-masing Bank Syariah. Adanya kesulitan itu menyebabkan masih banyak pengguna ATM Syariah yang lama belum mengubah menjadi BSI. Hal ini menyebabkan juga timbulnya citra negatif pada pelayanan BSI sendiri. Melihat pentingnya citra pada perusahaan, maka BSI ingin mengembalikan citra perusahaan melalui program CSR. Salah satu program CSR yang dijalankan oleh BSI adalah Lembaga Amal Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat atau yang biasa disebut dengan Lasnas BSMU. Melalui program ini, BSI menciptakan program-program yang bersifat sosial bagi masyarakat. Program CSR yang ada pada BSI memiliki tujuan untuk membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan perusahaan, membangun citra positif dan menggalang dukungan masyarakat, serta berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kehidupan beragama, dan perbaikan sarana umum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pelaksanaan CSR pada BSI dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program CSR BSI dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan membangun citra positif pada perusahaan. Maka dari itu penelitian ini merumuskan masalah, yakni apakah program CSR yang dilakukan BSI efektif dalam upaya meningkatkan citra positif terhadap Bank Syariah Indonesia. Dan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas program CSR dalam upaya meningkatkan citra positif terhadap Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini memiliki manfaat, yakni teoritis dan praktis. Manfaat teoritis sendiri dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur, dan manfaat praktis sendiri bagi peneliti adalah kesempatan untuk menulis dan menerapkan pengetahuan bagi masyarakat dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dan bagi Bank BSI sendiri sebagai bahan evaluasi terhadap program. Pada penelitian ini, kajian pustaka yang kami ambil sebagai berikut. Konsep CSR. Pelaksanaan program CSR dalam Islam menggunakan konsep maslahah dan maqasid syariah, sehingga bisnis merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan, bukan hanya untuk mencari keuntungan semata. Alasan perusahaan melaksanakan CSR. Yang pertama, guna memenuhi regulasi, hukum, dan aturan. Yang kedua, guna mendapatkan image positif perusahaan bagi investasi sosial perusahaan. Yang ketiga, sebagai strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, guna memperoleh license to operate dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, untuk meredam serta menghindari konflik yang menjadi bagian dari risk management. Modal pelaksanaan CSR menurut Yosal Iriantara 2007. Yang pertama, bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan bagian dari model pelaksanaan CSR yang paling sederhana, yaitu dengan memberikan suatu bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini juga menjadi model dari pelaksanaan CSR. Model ini biasanya lebih banyak diterapkan oleh divisi humas atau yang sering disebut dengan public relation. Model hubungan masyarakat ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik serta harmonis antara masyarakat dan perusahaan. Menurut Prayogo dan Hilarius 2012 terdapat 6 indikator efektivitas. Yang pertama adalah manfaat, yaitu manfaat dari program CSR untuk para penerima yang didasari oleh jenis kebutuhan dan tingkatnya.
Yang kedua adalah kesesuaian, yaitu kesesuaian dari program CSR untuk para penerima yang didasari oleh potensi dan kemampuan lokal. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan, yaitu keberlanjutan dari program CSR oleh para penerimanya mau dihentikan ataupun diselesaikan baik secara substansional maupun secara manajemen. Dan yang keempat adalah dampak, yaitu dampak positif apa yang dirasakan dari program pemberdayaan CSR. Dan yang kelima adalah pemberdayaan, yaitu pemberdayaan yang dirasakan oleh para penerimanya dari segi manajemen maupun dari keahlian perusahaan. Dan yang keenam adalah partisipasi, yang merupakan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan. Yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, yaitu proses aktif maupun inisiatif yang diambil oleh warga sendiri dengan cara pikir mereka sendiri dan menggunakan sarana juga proses di mana mereka bisa menegaskan kontrol secara efektif. Terdapat 4 tahapan dalam partisipasi masyarakat. Yang pertama adalah perencanaan yang dirugikan dalam masyarakat yang ikut dalam musyawarah bersama. Yang kedua adalah pelaksanaan yang merupakan inti, dan yang ketiga adalah evaluasi di mana para masyarakat bisa memberikan feedback untuk proyek yang selanjutnya. Yang terakhir adalah tahapan menikmati hasil, di mana keberhasilan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan proyek. Good Corporate Governance. GCG merupakan sebuah sebutan yang berasal dari bahasa Inggris, ialah good yang berarti baik, corporate yang berarti industri, serta governance yang berarti pengaturan. Bank Syariah wajib membenarkan jika prinsip-prinsip GCG tersebut telah diterapkan pada setiap aspek-aspek serta di segala jajarannya. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut dibutuhkan untuk menggapai kesinambungan usaha atau sustainability. Bank Syariah dengan senantiasa mencermati kepentingan para pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan yang lain. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama adalah transparansi, yang merupakan keterbukaan dalam mengemukakan data yang material serta relevan dari keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, merupakan kejelasan guna serta penerapan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efisien. Yang ketiga, responsibilitas, merupakan pengelolaan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat, handal, mempunyai kompetensi sanggup berperan objektif dari bebas pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun atau independen, dan merupakan komitmen yang besar untuk meningkatkan bank syariah. Penelitian relevan. Yang pertama, Maratun Salihah tahun 2018, mahasiswa YIN Ambon yang berjudul Efektivitas Program Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah Mandiri di Kota Ambon. Yang kedua, Damayanti Syahriani tahun 2018, mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang berjudul Hubungan Komunikasi Corporate Social Responsibility dengan Reputasi Perusahaan. Dan yang ketiga, Dina Angresa Oktina tahun 2018, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Pengaruh Penerapan Strategi CSR dalam Meningkatkan Citra Perusahaan pada PT Pertamina. Yang keempat, Hardiani 2016, dosen tetap STIM Bongaya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap Brand Image atau Citra Perusahaan, studi pada PT Bank BRI Persero Cabang Makassar. Dan yang kelima, Iwayan Ariwangsa 2019, mahasiswa Universitas Pendidikan Nasional yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepuasan Nasabah, Citra Perusahaan, dan Ekuitas Merek terhadap Prevensi Merek Bank BPD Bali. Kerangka berpikir. Pentingnya citra perusahaan, citra Bank Syariah Indonesia, program CSR Bank Syariah Indonesia, tujuan dan manfaat program CSR bagi Bank Syariah Indonesia, indikator efektivitas program CSR Bank Syariah Indonesia dalam membangun citra. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif
Lebih spesifiknya adalah metode kualitatif deskriptif. Dilakukan dengan cara terjun secara langsung pada objek yang diteliti, mengenai masalah pada citra perusahaan BSI yang merupakan gambaran deskriptif terkait program CSR yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Juga menjelaskan data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Kemudian kami mengelompokkan metode penelitian dalam beberapa kategori. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian kami termasuk ke dalam kualitatif deskriptif. Tempat dan waktu penelitian, kami melakukan wawancara secara online pada 19 September 2021. Subjek penelitian kami adalah Bapak Hendra Bagus Wahyu, selaku Branch Operation and Service Manager, Bank Syariah Indonesia, Kota Surabaya, Cabang Wiyung. Teknik penelitian kami menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Kemudian data penelitian. Yang pertama, data primer yang kami ambil dari hasil wawancara secara mendalam. Yang kedua adalah data sekunder dari pengamatan peneliti dan perspektif masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan mengenai proposal penelitian efektivitas program CSR pada Bank Syariah Indonesia. Dari kelompok kami, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum